Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Devi Triwidya Starsmi, Latsar CPNS Angkatan 12 tahun 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sebuah materi yaitu terkait dengan pelayanan publik. Saya rasa teman-teman udah sering dengar ya tentang pelayanan publik ya. Jadi mungkin di sini saya akan lebih mudah menjelaskan karena teman-teman semua udah punya bayangan seperti itu. Nah, secara harfiah atau secara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi bahasa mudahnya pelayanan publik itu ialah kegiatan untuk menyediakan barang, jasa atau pelayanan kepada masyarakat ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi penyediaan barang, jasa atau pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian ada juga yang dikenal, kalau ada pelayanan publik pasti ada yang disebut dengan barang atau jasa publik. Jadi apa sih barang atau jasa publik itu? Yaitu merupakan barang, jasa atau sistem yang harus disiapkan oleh pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Nah, untuk dalam sistem barang atau jasa ini teman-teman dikenal dengan eksklusivitas dan juga rivalitas. Jadi ada istilah itu teman-teman di dalam pelayanan publik, di dalam penyediaan barang dan jasa dikenal dengan sistem eksklusif dan rival. Apa sih yang dimaksud dengan eksklusif? Jadi barang atau jasa yang sifatnya ada yang bisa dimiliki atau dirasakan individu, ada juga yang kelompok eksklusif hanya untuk individu atau kelompok tertentu atau mungkin masyarakat luas. Nah, kemudian sistem rival itu apa? Nah, ketika kita ingin mendapatkan barang atau jasa itu, kita harus bersaing teman-teman. Ada yang tingkat persaingannya rendah, ada yang tingkat persaingannya tinggi. Nah, apa saja sih barang atau jasa yang masuk ke dalam eksklusivitas tinggi dan rivalitas tinggi? Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut. Nah, di sini barang apa sih yang contohnya eksklusifnya tinggi dan rivalnya juga tinggi? Contohnya ialah lapangan golf atau TV kabel. Kenapa kok bisa lapangan golf? Ya itu tadi ya teman-teman, lapangan golf itu tidak semua orang bisa akses ke sana, eksklusifnya tinggi. Dan kalau kita pun mau akses ke sana, kita pun harus berbayar. Kita harus reservasi dulu. Jadi udah eksklusifnya tinggi, rivalnya pun tinggi karena harus bersaing, karena harus dulu-duluan daftar member atau dulu-duluan reservasi, seperti itu teman-teman. Nah, apa sih contoh eksklusivitas rendah, rivalnya juga rendah? Contohnya seperti sistem pertahanan atau udara. Nah, kenapa udara itu dibilang eksklusifnya rendah, rivalnya juga rendah? Ya karena itu tadi teman-teman, udara itu bisa diakses oleh semua orang bebas, tanpa mesti bersaing, semua bisa menghirup udara di dunia ini. Nah, itu kenapa bisa dibilang eksklusif rendah, rivalnya juga rendah. Itu salah satu atau beberapa contoh yang bisa saya sebutkan ya teman-teman dari penyediaan barang atau jasa publik. Nah, selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh lain nih teman-teman, lebih ke studi kasus ya, dimana contoh dari sebuah pelayanan publik yang sangat baik, yaitu kasusnya berada di SDN Sumbergondo 2 Batu, Jawa Timur, di mana SD ini merupakan satu-satunya SD di sebuah desa yang berada paling ujung di kota Batu. Dan saat itu SD tersebut itu bisa dibilang tidak banyak peminatnya. Warga desa itu lebih memilih menyekolahkan anaknya ke sekolah yang ada di desa lain. Nah, kenapa? Karena kualitasnya yang dianggap masih sangat minim. Nah, oleh karena itu kemudian diutuslah sebuah kepala sekolah yang baru teman-teman, namanya Ibu Sri Minarni. Nah, ketika beliau datang ke sekolah tersebut, beliau itu memberikan perombakan yang besar-besaran. Nah, diawali dengan kedisiplinan dari SDN-nya, diawali dengan kedisiplinan guru-gurunya, mulai dari kedisiplinan datang ke sekolah. Jadi setiap pagi itu di absen, harus datang jam sekian, seperti itu teman-teman. Kemudian beberapa langkah lainnya yang dibuat oleh Ibu Sri Minarni ini demi memajukan sekolah SD Sumbergondo ini ialah meningkatkan kompetensi SDM. Jadi
diadakan pelatihan terhadap guru-gurunya terlebih dahulu. Kemudian mengubah metode pembelajaran yang dulunya terkesan konvensional, biasa ya teman-teman, guru menjelaskan di papan tulis, siswanya duduk mencatat, tapi kalau sekarang lebih ke praktik langsung, guru datang ke meja siswa mengajarkan langsung, lebih dekat dengan murid, langsung praktek bersama seperti itu. Kemudian memperbaiki sarana dan prasarana itu udah pasti ya teman-teman, itu merupakan pendukung agar suasana belajar itu tetap kondusif. Kemudian ini yang tidak kalah pentingnya ialah melibatkan peran wali murid. Jadi para orang tua atau wali murid ini sering banget diundang ke sekolah untuk bekerja sama nih antara guru dan wali murid tentang sharing bagaimana sih progres akademik dari anak-anak mereka, anak-anak didik mereka seperti itu. Nah, berkat hasil kerja keras Ibu Sri Winarni ini teman-teman, tidak hanya disorot dari media nasional tetapi juga skala internasional. Banyak beberapa kerjasama dari luar, yaitu Australian government yang turut datang ke sekolah tersebut dan mensupport sekolah tersebut. Bahkan ada yang menyatakan bahwa SD Sumbergodo ini malah sekarang hampir setara kualitasnya dengan SD di Amerika, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak mungkin ya, teman-teman. Lalu bagaimana sih cara kita agar dapat mewujudkan pelayanan publik yang baik? Oleh karena itu diwujudkan dengan 9 prinsip, teman-teman. Yaitu yang pertama partisipatif, kemudian transparan, responsif, non-diskriminatif, kemudian mudah dan murah, efektif dan efisien, kemudian aksesibel, akuntabel, dan yang terakhir ialah berkeadilan. Jadi ada 9 prinsip agar terwujudnya pelayanan publik. Baik, akhir kata saya ucapkan salam semangat untuk kalian para ASN di seluruh Indonesia.